أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Al-Kautsar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah yang masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi tamu-tamu di rumahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di malam hari ini dan esok di hari Jumat kita bisa banyak bersalawat kepada beliau sebagai bentuk mengamalkan sunnah, ajaran, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali melanjutkan kajian kita di setiap Kamis pekan pertama, membahas kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama Nusantara yang banyak menulis atau membuat karya dalam bahasa Arab, yang sehingga beliau tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga di mancanegara. Bahkan di antara kitab tafsir yang beliau tulis mendapat pujian dari Syekh Al-Azhar atau mufti Mesir yang hidup semasa dengan beliau, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang mana kitab ini menjelaskan kumpulan nasihat yang ditulis atau dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari negeri Mesir yang karya beliau diantara yang luar biasa adalah Fathul Bari Syarhun ala Sahih Al-Bukhari. Kitab Fathul Bari penjelasan daripada kitab hadis, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Malam hari ini masuk kepada maqalah Ats-Tsaniyah wal Arba'un atau untian nasihat yang ke-42 pada bab yang 33. Ada beberapa untian nasihat lagi, maka akan masuk bab yang ke-44. Nasihat yang ke-42 ini bersumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kita adalah hadis Nabi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum
yang membuat aku senang daripada dunia kalian ini, maknanya bumi ini, kehidupan ini, ay mahbubatikum, atau apa yang kalian senangi di kehidupan dunia ini yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, mimma bainas samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi ini. Thalathun, ada 3 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-tibu. Apa makna at-tibu? Adalah minyak wangi, parfum, ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi senang dengan minyak wangi. Dan di antara sunnahnya memang beliau selalu, ya, menjaga ataupun selalu memakai minyak wangi. Maka ini menjadi sunnah bagi kita untuk memakai wangi-wangian, yang tentunya kita berusaha memakai yang terbebas atau bahasanya non alkohol, ya, atau free alkohol. Yang meskipun nanti dalam kajian fikihnya ada beberapa pandangan para ulama, apakah minyak wangi yang ada campuran alkoholnya ini boleh dipakai sholat atau tidak. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Yang membolehkan karena setelah dikaji, alkohol yang dicampurkan kepada minyak wangi ini bukan alkohol atau yang bisa diminum, tapi dia beda pula lagi bahannya, tapi masih sebutannya alkohol. Namun tidak semua alkohol ini bisa diminum. Nah, justru disebut bahwa alkohol yang dicampurkan ke minyak wangi ataupun parfum itu kalau diminum orang keracunan, bukan mabuk, bisa mati malah. Jadi itu diantara alasan membolehkan. Kemudian alasan lain karena tujuan mencampurkannya itu untuk menambah daripada wanginya agar semerbak, ya, atau lebih tercium lagi. Tapi tentunya untuk lebih berhati-hati, maka carilah minyak wangi yang non alkohol, sudah banyak. Selain daripada selamat kita dari perbedaan pendapat itu, dari sisi kesehatan juga lebih bagus, karena yang bercampur dengan bahan kimia itu, ya, bisa berpengaruh kepada kulit. Banyak orang yang alergi sehingga menimbulkan gatal-gatal dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang laki-laki. Jadi kalau laki-laki ini dianjurkan, ya, setiap keluar rumah ataupun kemudian berangkat ke masjid, ya, dianjurkan memakai wangi-wangian, berbeda dengan yang perempuan. Karena ibu-ibu ini tidak dianjurkan, bahkan lebih baik tidak memakai wangi-wangian bila keluar rumah. Kalau di dalam rumah silahkan, karena itu artinya untuk menyenangkan pasangan. Tapi yang terjadinya sekarang ini Ustaz terbalik. Banyak perempuan keluar rumah, belum sampai orangnya itu baunya sudah tercium duluan. Dia pulang wanginya masih ketinggalan. Giliran di rumah, suami datang pulang kerja, yang tercium bau minyak gosok, bau terasi. Ini terbalik, ya. Seharusnya begitu, suami tahu jam berapa suami pulang kerja. Biasanya suami nelpon, ini sudah mau OTW pulang. Jadi sudah siap-siap menyambut suami dengan senyuman yang senyuman manis, lengkap dengan bau yang wangi. Dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, siapa perempuan yang ingin ikut salat Isya berjamaah, maka hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan kebolehan perempuan ini berangkat pergi ke masjid untuk salat berjamaah.
Ya, memang ada riwayat lain juga menyebutkan wal buyutu khairun lahunna, rumah lebih baik bagi perempuan. Tapi kalau seandainya mereka bisa menjaga dirinya, menjauhkan dari fitnah, maka kalau minta izin pada suaminya atau pada mahramnya, pada walinya untuk keluar pergi salat berjamaah, maka dalam riwayatnya jangan dilarang. Apalagi di waktu-waktu yang gelap. Termasuklah diantaranya maghrib atau isya, kemudian subuh. 3 waktu ini atau 2 waktu isya dan subuhnya ada kebolehan bagi perempuan datang sholat berjamaah dengan syarat itu tadi, ke masjid tidak berdandan, ya, tidak pula memakai wangi-wangian. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan aroma tubuh Nabi itu, keringat Nabi itu wangi. Ya. Ada sahabat yang bahkan ketika Nabi berkeringat, dia mengelap keringatnya Nabi SAW, dia simpan kain yang dipakai mengelap itu, wanginya bertahan luar biasa. Ini kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Basyarun lakal basyar. Nabi kita manusia tapi tak sama dengan manusia biasa. Kita berkeringat, aromanya jangankan orang lain, kita sendiri kadang tidak sanggup menciumnya. Tapi Nabi kita berkeringat, aroma tubuhnya wangi. Kenapa? Banyak sebab. Karena Rasulullah menjaga makanan. Kan bau badan ini bisa berpengaruhnya dari makanan, dari apa yang kita konsumsi. Nah, Nabi makanan kesukaannya minum susu, makan kurma, minum madu, ya, makanan yang baik semua itu. Kemudian Nabi menjaga kebersihan. Nabi orang yang sangat peduli dengan kebersihan. Maka kita dapati riwayat-riwayat bagaimana Nabi itu selalu, ya, dalam beberapa keadaan sedikit-sedikit Nabi bersiwak. Sebentar-sebentar Nabi bersiwak untuk menjaga kebersihan mulut. Bahkan ketika bangun tidur dikatakan yang pertama-tama dicari oleh Nabi adalah siwak beliau. Kita sekarang ini dengan bersikat gigi, ya, itu juga sudah dikategorikan termasuk mengamalkan bersiwak, yakni menjaga kebersihan mulut. Tapi kalau ingin plus lagi bersiwak seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan seranting ada khusus ranting kayunya itu, nah itu juga tentu lebih luar biasa lagi. Salat yang didahului dengan bersiwak, pahalanya kedudukannya 60 kali lipat lebih baik daripada salat yang tidak didahului dengan bersiwak. Kalau tidak karena memberatkan umatku, kata Nabi, aku menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu, setiap kali akan salat. Ya. Jadi yang pertama at-thib yang disenangi oleh Nabi. Bahkan bukan hanya Nabi SAW, nabi-nabi terdahulu juga senang dengan wangi-wangian atau minyak wangi ini. Kemudian yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wan nisa'u, ya, wanita, perempuan. Ya, ini maknanya wanita ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari seorang laki-laki. Tapi bukan berarti Rasulullah ini, apa bahasa kita, waliyazubillah, tidak pantas disandarkan, apa bahasa kita, ya, miang ya sama perempuan atau pecinta perempuan gitu. Itu sangat jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat, orang-orang Amerika yang mereka belajar Islam sehingga mendapati sejarah ini Rasulullah kok istrinya banyak. Bahkan menikah dengan Sayyidah Aisyah yang masih umurnya, ya, berapa? 6, 7 atau 9 tahun, yang masih kanak-kanak. Ini sehingga membuat tuduhan, wah, ini bagaimana Nabi kalian ini? Padahal mereka tidak membaca sejarahnya, tidak tahu bahwa pertama Nabi tidak menikah
atau bahasa kita tidak berpoligami kecuali setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Jadi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, maknanya Sayyidah Khadijah ini tidak dimadu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berapa lama menikah dengan Sayyidah Khadijah? Katakan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj di tahun ke-10 kenabian, yang artinya kurang lebih 10 sebelum itu 25 tahun usia Nabi. Kemudian diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Berapa tahun itu sudah menjalin? Di 15 tahun, ya kan? Kemudian di tahun ke-10 berarti kurang lebih 25 tahun Nabi hidup bersama Sayyidah Khadijah. Kemudian lebih daripada itu, Nabi ketika menikah dengan beberapa wanita, yang dinikahinya wanita-wanita yang sudah tua, janda, ya kan? Yang gadis ya Sayyidah Aisyah, yang lainnya janda, yang suaminya meninggal ketika berperang. Jadi itu membantah tuduhan-tuduhan yang mengatakan Nabi kita ini waliyahzubillah sangat tidak pantas disebut, ya, suatu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fakta ataupun tuduhan-tuduhan. Dan sejarah mencatat bahwasanya ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, tidak langsung Sayyidah Aisyah itu serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beberapa tahun setelah itu. Dan kalau kita lihat, kalau kita pergi ke negara Arab sekarang saja, di zaman ini saja kita pergi, misalnya kami di Mesir dulu, itu anak-anak SMP-nya atau bahkan anak-anak SD-nya sudah besar badannya. Ya, berbeda dengan kita ini yang di Asia ini, yang posturnya lebih kecil. Saya pernah di bis duduk dengan orang Mesir, dia tanya dari mana? Dari Indonesia. Nah, dia tahu Indonesia ini. Katanya orang Indonesia ini kok kecil-kecil, kalian tak makan daging di sana, tak makan ayam katanya. Nah, ini saya seperti ini saja masih dibilang kecil sama orang sana, ya. Padahal posturnya lumayan lah, ya, tingginya. Nah, jadi berbeda, apalagi di zaman dulu. Orang zaman dulu semakin ke sini posturnya semakin kecil. Nah, jadi itu juga beberapa faktor, dan fakta-fakta ilmiah yang lainnya, ya, yang menyebut jauh sekali Nabi dari itu. Namun maknanya di sini di antara iktibar pelajaran yang bisa kita dapati bahwasanya bagaimana perempuan, laki-laki ini butuh kepada perempuan. Nah, ini fitrahnya manusia. Nah, tapi sekarang muncul lagi penyakit yang pernah dulu, ya, dialami oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, muncul orang suka kepada sesama jenis. Ini yang jelas melawan fitrah, tidak sesuai dengan, ya, naluri kemanusiaan atau nalurinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang jauh lebih berbahaya. Tapi mereka selalu menyerang Islam ini dengan mengatakan Islam membolehkan berpoligami, menikah boleh dengan 2, 3 atau dengan 4. Tetapi mereka tak melihat bagaimana kehidupan mereka di sana. Nikahnya memang yang boleh sahnya 1 tercatat siapa istrinya ini, tapi berhubungan bebas dengan banyak wanita. Justru lebih mendatangkan mudarat yang lebih banyak, ya. Syariat ini ataupun agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sudah sesuatu yang sangat sempurna. Kalau kita balik ke belakang, bagaimana perempuan di zaman jahiliyah atau jauh sebelumnya itu, perempuan ini lebih tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat.
Bahkan seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan, lebih daripada 4. Ya, tapi begitu Islam datang membatasi, hanya boleh 4 maksimal menikah, ya, dengan 4 perempuan. Tak boleh lebih daripada itu. Adapun Rasulullah ini dikatakan khususiyah, kekhususan yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai hikmah dan pelajaran yang ada di baliknya itu. Maka ini yang kedua yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Nabi, apa juga yang membuat Rasulullah senang dari kehidupan dunia ini adalah wa ju'ilat qurratu 'aini fis salati, dan yang menjadi penyejuk mata bagiku, kata Nabi, adalah salat. Jadi 3 hal ini kalau kita lihat, ya, bukanlah semata-mata sesuatu yang bukanlah bagian daripada dunia itu sendiri. Maknanya mencintai 3 hal ini, senang kepada 3 hal ini, bukan semata-mata sifatnya duniawi. Karena tib tadi, minyak wangi, parfum, menjadi sesuatu yang baik, mendatangkan pahala, ya, karena mengamalkan sunnah atau sesuatu yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya senang kepada yang baik-baik, senang kepada wangi yang baik. Ya kan, tentu kalau wangi yang buruk, wangi yang busuk, bau yang busuk tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah, ya, di antaranya Nabi mengatakan siapa yang makan bawang, jangan datang solat berjamaah, jangan mendekati. Kenapa? Karena baunya, ya, tidak enak. Maka dikiaskan oleh para ulama kita, mohon maaf, ya, bagi kita atau bagi yang merokok, ini juga baik menjadi perhatian. Maknanya ketika akan solat, kalau bisa ditunda dulu rokoknya, karena rokok ini termasuk baunya itu tidak disenangi. Tapi masih banyak dijumpai, begitu berjalan ke masjid sempat sebatang habis dulu. Bahkan pergi solat Jumat, sedang berjalan ke masjid, pas pus. Padahal mau solat, ketika berwuduk kumur-kumur tidak hilang bau mulut, bau rokoknya itu. Kalau di Mesir ada ustaz merokok, ada banyak di Mesir merokok. Meskipun fatwa, ya, Darul Ifta, ya, Mesir itu memfatwakan bahwa rokok itu haram, ya, memfatwakan bahwa rokok itu dengan beberapa pertimbangan, dan kemudian juga melibatkan dari sisi medisnya, ya, karena disitulah nanti baru mengeluarkan fatwanya. Ya, di antara landasannya tentu tetap merujuk kepada Al-Quran. Ayat yang dipakai, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan membawa diri kalian kepada kehancuran. Kenapa? Karena merokok ini menyebabkan kehancuran, kerusakan pada diri kita. Dulu masih ingat tulisannya di situ, peringatan pemerintah, merokok dapat merugikan kesehatan. Kesini dibuat di sampul rokok itu gambar orang kanker tenggorokan, kanker paru. Sekarang apa tulisan di situ? Merokok membunuhmu. Sudah semakin apa maknanya peringatannya, tapi nampak tak berkurang juga, malah bertambah. Nah, ini kalau seandainya ajakan-ajakan seperti itu yang mungkin kita anggap iklan atau apalah dan lain sebagainya kurang masuk, maka coba dilihat dari sisi agamanya. Karena dulu penduduk Madinah itu yang paling mereka di antara hobi mereka adalah mabuk-mabuk, minum khamar. Tapi bagaimana setelah itu akhirnya Madinah bersih 100%, bebas alkohol, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat tentang larangan khamar itu turunnya sampai bertahap 3 kali. Turun yang pertama, katakan Muhammad, kalau mereka itu bertanya tentang khamar, katakan bahwa
ada kebaikannya, tapi mudaratnya lebih banyak. Turun lagi tak lama berselang, melihat kondisi umat Islam, turun ayat berikutnya. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat atau jangan menunaikan salat dalam keadaan mabuk. Maka mulai berkurang salat 5 kali ini. Jadi kalau kita minum jam segini, wah ini nanti kita sadarnya ini sudah masuk waktu salat ini. Akhirnya berkurang. Oh, jangan minum jam segini nih, kita nanti mau salat dan seterusnya. Lalu kemudian setelah melihat kondisi umat Islam sudah kuat, semakin kokoh iman mereka, barulah turun larangannya. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tinggalkan, itu amalan syaitan, jauhi. Nah, lalu kemudian akhirnya bisa Madinah itu bersih. Yang mana semulanya itu kalau bahasa kita ya kandangnya, gudangnya khamar, mabuk-mabuk orang Madinah. Nah, tapi setelah dengan syariat ini bisa 100%. Nah, sekarang di negara mana yang bersih khamarnya 100%? Amerika yang kita kenal dengan kecanggihannya, aturannya, tapi justru di sana yang lebih parah. Eropa juga demikian. Karena aturan yang dipakai hanya aturan pemerintah. Tapi di Madinah aturan siapa yang diterapkan? Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dorongan landasannya, motivasinya adalah motivasi agama, motivasi syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 hal ini begitu juga dengan perempuan, ya, dengan menikah akhirnya kita bisa beribadah, ya. Apa yang sebelumnya dilarang kemudian menjadi halal dan bahkan mendapatkan pahala. Sebelumnya bersentuhan dosa. Nah, setelah menikah bersentuhan pahala. Memberi makan kepada anak istri, setiap suapannya terhitung sedekah. Istri juga yang membereskan rumah, mengasuh anak, ya, bahkan derajatnya seorang wanita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapaknya seorang ibu. Maka Islam ini memuliakan wanita, ya, disamakan kedudukannya di hadapan syariat, di hadapan agama. Laki-laki yang berbuat baik, perempuan yang berbuat baik, sama-sama mendapatkan pahala, sama-sama berbuah surga. Dulunya perempuan tidak dapat warisan. Dalam Islam perempuan mendapatkan warisan. Kemudian apa lagi? Bahkan di dalam Al-Quran ada suatu surah namanya surah An-Nisa, artinya perempuan. Jadi artinya Islam ini sudah memberikan haknya perempuan. Nah, mungkin sekarang ini dimunculkan lagi istilah emansipasi. Wah, ini harus persamaan kedudukannya laki-laki dan perempuan. Itu di barat sana dulu. Revolusi Prancis, ya kalau tidak salah, yang mulai mendengungkan ini. Karena memang di sana perempuan ya tidak diberikan haknya, dikucilkan, dikesampingkan. Tapi dalam Islam ya, sejak datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya syariat, maka kemudian perempuan mendapatkan tempatnya di dalam masyarakat, mendapatkan kedudukan yang mulia juga di sisi agama ataupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dikatakan berbakti kepada siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya, Rasulullah. Sahabat yang bertanya kepada Nabi, ummaka, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Nah, bayangkan, artinya perempuan ini mulia. Maka yang memuliakan dirinya akan menjadi mulia, tapi yang menghinakan dirinya akan menjadi hina. Dan tidak sedikit kita lihat sekarang bagaimana budaya-budaya barat, budaya-budaya Eropa itu mulai merusak ya wanita-wanita muslimah. Itu tujuan mereka. Karena kalau wanita-wanita muslimah ini rusak, pastilah mereka akan gagal mendidik generasi. Gagal mereka mendidik anak-anaknya. Ya, ngurus anak sambil main handphone, ya.
joget-joget depan kamera. Ya, kalau ibunya dah joget-joget depan kamera, kira-kira anaknya bagaimana? Ya, sengaja mereka dari budaya berpakaiannya. Sekarang marak, nauzubillah, ya. Kalau pergi ke CFD, ya. Apa tuh CFD? Car Free Day. Ada orang di sana pergi jogging, bersepeda. Ustaz ada pergi sana? Tak ada, saya pergi lewat saja. Karena hari Ahad kadang ada ngisi kajian subuh dari sana lewat. Nampak itu berjilbab, ya, perempuannya berjilbab, tapi pakai baju kaos ketat, pakai legging, pakai rok pendek. Apa pakai legging, pakai rok pendek? Mana di situ menunjukkan seorang muslimahnya itu? Ya, jadi yang paling berharga pada sisi perempuan itu adalah rasa malunya. Jadi dikatakan al-haya'u minar rijali hasanun lakinnaha minan nisa'i ahsanu. Sifat malu dari seorang laki-laki itu baik, tapi malu dari perempuan itu jauh lebih baik. Maka dikatakan perempuan ini kalau sudah hilang rasa malunya lebih berbahaya daripada setan betina. Maka ada ungkapan di zaman sekarang ini, berjalan di belakangnya singa itu lebih aman daripada berjalan di belakangnya perempuan. Pahamlah maksudnya gimana, apa namanya, budaya berpakaian ini merusak, ya. Ya, tetap mau dikatakan berjilbab, tapi pakaian bagian bawahnya bagaimana? Sementara syarat berpakaian dikatakan pakaian menutup aurat bagi perempuan itu la yakshif, tidak menampakkan auratnya. Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah, tangan dan telapak tangan. Kaki menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada menyebut bagian aurat, ada yang tidak. Kemudian la yakshif, artinya kalau dia menutup aurat itu tak menutup aurat sempurna, itu la yakshif, tidak menampakkan aurat. Kemudian la yashif, tidak terawang, pakaiannya tidak tembus pandang, tidak tipis. Kemudian la yasif, tidak menampakkan bentuk lekuk tubuhnya. Tiga ini. Yang keempat, tidak menyerupai pakaiannya laki-laki. Itu saja. La yakshif, tak menampakkan auratnya. La yashif, tidak terawang, tidak tipis pakaiannya. La yasif, tak menampakkan lekuk tubuhnya, berarti artinya tidak ketat, ya. Kemudian tidak menyerupai pakaiannya laki-laki. Nah, ini memang yang menjadi permasalahan yang luar biasa. Apa tak lagi setelah ya sosial media ini menjadi konsumsi ataupun menjadi hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Orang semuanya ingin muncul di sosial media, ingin mendapatkan komen yang banyak, ingin mendapatkan like, sehingga dia sudah lupa, ya, hilang sudah rasa malu dalam dirinya. Maka suami yang bertanggung jawab. Jangan sampai menjadi suami yang disebut dengan dayuth, ya. Dayuth itu jangankan masuk surga, cium bau surga saja dia tidak dapat. Padahal surga itu 40 tahun perjalanan sudah tercium baunya surga. Maka kita yang punya anak perempuan, menjadi tugas kita untuk mengingatkan kalau anak akan keluar rumah, lihat pakaiannya, perginya dengan siapa, ya. Kemudian yang ketiga tadi, ya, tentang salat. Tentu salat ini bukan sifatnya duniawi, tapi dia adalah sifatnya ukhrawi. Sifatnya adalah mendapatkan pahala di kehidupan akhirat. Maka di sini beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan wa hadhihi al-khisal allati waqa'at li Rasulillah laysat min ad-dunya fi syai'in. Jadi tiga hal ini bukanlah semata-mata kesenangan yang sifatnya duniawi. Ada di balik itu, yang itu urusannya adalah
atau balasannya adalah ukhrawi. Lianna kullama kana lillahi ta'ala laysa minad dunya. Karena semuanya ini kalau tujuannya lillahi ta'ala, maka minyak wangi adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Begitu juga perempuan menikah dengan wanita yang mendatangkan kebaikan yang banyak, sunnah menjalankan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tazawwajul wadud al wadud. Kata Nabi, nikahi perempuan yang subur, yang bisa banyak melahirkan anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena saya adalah nabi yang banyak umatnya kelak di hari kiamat. Nah, ini pun program 2 anak cukup itu. Kalau kita sebenarnya dalam Islam ini semakin banyak anak semakin bagus. Ada yang menyebutkan itu diantaranya trik dari orang-orang luar sana. Mereka membuat program ini diterapkan di negara kita, tapi di negara sana tidak diterapkan. Ada bahkan beberapa negara yang kalau lahir anaknya dapat bantuan dari pemerintahnya. Semakin banyak anaknya, semakin banyak dapat bantuan. Bahkan sudah ada, lupa saya negaranya apa nih, lahir begitu anak itu langsung dia ada beasiswa sampai selesai kuliah dapat. Mana nih negara? Rusia ya, kalau tak salah memang ya Rusia. Ya, karena di antaranya banyak ya generasinya itu ya bunuh diri lah dan lain sebagainya. Nah, kita ingin dibatasi. Kalau kita umat Islam ini, kalau saya secara pribadi ya tidak perlu. Ya. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah ada rezekinya masing-masing. Artinya ikut atau tidak ikut, ya. Misalnya kita ikut program itu. Kalau Allah tetap menakdirkan kita punya anak, akan tetap dapat. Berarti Allah menganggap kita sanggup. Kalau seandainya tidak ikut, kalau Allah tetap tidak menakdirkan kita punya anak, ya tidak akan dapat. Nah, jadi disitulah tawakal atau pasrah, berserahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah memberi kita keturunan, insyaallah berarti Allah menganggap kita mampu. Dan bukan itu penyebab seseorang menjadi fakir, ya. Bukan karena banyak anak. Kalau kita melihat, oh bahaya Ustaz, itu ada tetangga saya anaknya banyak, tak terurus jadinya ini. Benarnya bukan itu menjadi sebab, tapi kurangnya daripada orang tuanya ini memikul tanggung jawab. Kalau dia benar-benar berserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan tugasnya salat, puasa dan lain ibadah-ibadahnya, maka insyaallah pasti Allah akan mencukupkan, ya, memberikan jalan untuk mendapatkan rezekinya. Tidak ada, atau bahasa kita, ya, orang itu sifatnya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kan begitu lahir anak perempuan dibunuhnya, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena kata mereka anak perempuan ini tak bisa berperang, tak bisa bekerja, hanya menyusahkan keluarga. Jadi kalau lahir anaknya perempuan, langsung kalau bahasa kita lesu, lemas, ya, tak bersemangat. Karena yang lahir anak perempuan. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak perempuan yang dibunuh, ya, ditanya kelak bagaimana dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka dibunuh. Maka Allah jelas, la taqtulu auladakum khasyata imlakin, jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami yang memberi mereka rezeki, bahkan engkau orang tuanya kami yang memberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki kita Allah, yang memberi rezeki anak kita itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi nasihat yang kita dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyid fil mujalasah ar-ra'iqah. Jadi ada ungkapan Syekh yang berkaitan dengan selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawini. Kalladzi la budda minhu min al-quti wal maskan wal malbas. Jadi bukan bagian daripada sifatnya hanya makanan, pakaian atau tempat tinggal, tapi lebih daripada itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikatakan hadir di majelis itu bersama Nabi beberapa sahabat, Abu Bakar, kemudian juga mengutarakannya Umar, Utsman, dan juga Ali, Bahkan setelah itu juga hadir Jibril alaihi salam. Tentu kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ada pertanyaan? Sudah mau masuk Isya, Ustaz. Cukup? Pas? Baik. Kalau pas, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Apa yang kita bahas tentang apa-apa yang disenangi ataupun yang membuat bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya minyak wangi, parfum, menjadi sunnah juga. Kemudian perempuan bagaimana menikah, kemudian menjaga hubungan baik, memperlakukan istri dengan baik, kemudian menjaga anak-anak perempuan juga dengan baik, dan salat yang membuat penyejuk mata bagi Nabi. Artinya kita pun merasakannya, kalau salat itu sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Setiap kita selesai melaksanakan salat ada rasa bahagia, ada senang. Kalau bahasa kita diibaratkan dengan kemarau kemudian turun hujan, ada rasa sejuk, ada rasa nyaman. Begitulah di antara ciri orang yang beriman. Kata Nabi, siapa yang dia senang dengan kebaikan dilakukannya, maknanya bukan bangga, tapi ada rasa senang di dalam hatinya melakukan kebaikan, entah dia sholat, entah dia puasa, entah dia bersedekah, baca Quran, maka dia senang, bahagia, itu artinya dia beriman. Siapa yang melakukan dosa maksiat kemudian dia menyesal, sedih, itu juga tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa war ridha wal afafa wal ghina. Allahumma thabbitna ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana waj'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.